Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagian-bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca bagian-bagian yang genap. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit," lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Dan berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Firman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek moyang dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye,
Demikianlah didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan parahku dari tangan orang Amori. Bagian yang berikutnya saya akan baca, saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-4. Ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bagian yang ketiga saya ambil dari Perjanjian Baru, yakni dari surat Paulus kepada orang-orang di gereja Korintus, surat yang pertama, 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup dan mati kami ini bukan milik kami sendiri. Dalam hidup dan mati kami ini semuanya, tubuh dan jiwa adalah milik-Mu. Engkau Tuhan yang memberi diri-Mu juga untuk menjadi milik kami. Kami bersyukur karena tidak ada apapun yang bisa merampas ataupun mengubah hal itu. Engkau Tuhan telah menetapkan kami sebelum dunia ini ada untuk menjadi milik-Mu, dan Engkau menjadi milik kami, dan tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh mempercayainya, untuk boleh menaruh pengharapan atasnya, supaya kami ini boleh menata hidup kami, menatanya di atas puing-puing peperangan, di atas puing-puing permusuhan, di atas puing-puing persaingan, perseteruan antara anak-anak manusia yang sudah mengakar begitu dalam, merasuk dalam kebudayaan, merasuk dalam praktik-praktik, dalam keluarga, di dalam suku, dalam etnis, antar etnis, dan semua hal institusi dalam dunia ini. Kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus kami boleh mendapatkan pendamaian antara manusia dengan diri Tuhan dan manusia satu sama lain. Kami bersyukur Tuhan karena kami ini milik-Mu, dan itu semua boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami, sehingga kami ini boleh punya sense of belonging di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak mencari-cari, atau seharusnya tidak perlu mencari-cari satu penghiburan di luar itu. Satu penghiburan di luar kenyataan yang tak bisa diubah, yaitu kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menaruh hidup kami di atas pengharapan dan penghiburan ini. Supaya dalam hidup kami yang pendek di bawah matahari, kami tidak mengisinya dengan kesia-siaan, kami tidak mengisinya dengan keluhan, kami tidak mengisinya dengan rasa tak aman, dengan rasa terancam, yang membuat orang lain tersingkir, membuat kami menindas orang lain, membuat kami iri hati dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melainkan kami boleh mengingat akan apa yang Engkau sudah beri kepada kami dalam Yesus, supaya kami ini boleh juga di dalam hidup kami yang sekali, yang pendek di bawah matahari, menjadi cara-Mu memerintah, menjadi cara-Mu mengasihi, menjadi cara-Mu menerima, menjadi cara-Mu menyentuh segala kehidupan di bawah kolong langit ini, agar ada puji-pujian bagi nama-Mu yang semakin besar, ada ucapan syukur yang semakin besar atas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah umat-Mu, kami memohon dalam nama Yesus, sebab kami ini milik-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, mungkin saudara pernah melihat satu memes ya, saya nggak tahu apakah bisa
dicari dan ditayangkan di layar nanti ya. Memes mengenai seorang bernama Johnny Kim. Entahlah orang itu beneran apa tidak, entahlah ceritanya begitu apa tidak, gak begitu penting. Tetapi konon Johnny Kim ini adalah orang yang punya 3 karir dalam hidupnya. Karir yang pertama, dia itu jadi tentara di Amerika. Sebagai tentara dia itu menjadi atau menduduki sebuah tempat yang persaingannya sangat ketat. Tidak semua orang bisa itu karena genetik, ya, karena usaha, karena apa itu. Nggak semua orang itu punya kemampuan untuk jadi tentara yang seperti itu. Yaitu menjadi Navy SEAL, ya, menjadi seorang marinir Amerika itu. Yang persaingannya ketat. Tapi dia sukses menjadi seorang Navy SEAL. Lalu sudah itu dia ganti profesi. Ganti profesi nggak tanggung-tanggung, jadi seorang peneliti, jadi seorang dokter. Dokter nggak tanggung-tanggung juga lulusan Harvard. Wah. Lalu kemudian dia ganti lagi profesi, dia sekarang jadi seorang astronot. Wah. Lalu orang bilang apa? Jangan sampai mamanya Johnny Kim kenal mama gua, dia bilang. Kalau mamanya Johnny Kim kenal mama gua, mati gua tiap hari dibanding-bandingin sama Johnny Kim, ya. Lu ini loh, umur sudah gocap, ya. Kerjaan memang sudah ganti 3 kali, tapi 3-tiganya ganti karena gagal gitu ya. Karena di PHK, dipecat dan lain sebagainya itu ya, bangkrut dan apa segala macam. Kok enggak bisa itu kayak Johnny Kim itu ya. Umur 37 sudah ganti karir itu sampai 3 kali, 3-tiganya sukses. Nah. Kita mungkin punya pandangan bahwa itu cara kita membuat hidup anak-anak kita, anak buah kita, teman-teman kita sedikit tidak nyaman, dan kenyamanan kan memang membunuh, kenyamanan kan memang bikin orang tertidur, dan kita menggojoh mereka supaya tidak nyaman, supaya mereka berprestasi, supaya mereka jadi hebat. Kita yang hidup dalam satu lingkungan di mana kita melihat banyak cerita-cerita orang hebat adalah orang-orang yang tadinya itu disakiti hatinya, dipermalukan, orang-orang yang dikalahkan, tapi tidak cengeng. Jadi mereka itu memunguti serpihan-serpihan ego mereka dari lantai, lalu kemudian mereka bangkit, lalu mereka berjuang, lalu 10 tahun kemudian mereka jadi Johnny Kim. Tapi kita tidak sadar, kita membaptis cerita yang bukan Kristen itu menjadi cerita Kristen seolah-olah. Lalu kita seringkali membenar-benarkan itu dengan ayat Alkitab. Kita membenar-benarkan itu dengan ayat-ayat yang berbunyi seperti, loh tapi kan memang begitu. Di dalam Alkitab itu Tuhan itu ya memang pilih kasih. Dia mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dia mengasihi Israel tapi kan tidak memilih bangsa-bangsa lain. Dia akan menganak emaskan orang-orang tertentu dan menganak perakkan atau perunggukan atau menganak kayukan atau menganak nggak tahu tikuskan orang-orang lain. Ya memang itulah kenyataan hidup. Tuhan itu pilih kasih, hidup itu keras, alam itu kejam, persaingan itu nyata, and the winner takes it all. Pemenangnya mengambil, menyapu bersih semuanya. Dan sisanya orang-orang biasa seperti Anda dan saya, ya makan dari serpihan-serpihan remah-remah yang tercecer di bawah meja. Remah-remah yang tidak diambil, tidak dimakan sama orang-orang hebat yang bancaan memakan semuanya itu karena mereka bisa. Karena mereka memang para raksasa, mereka dewa dan dewi, mereka itu orang-orang hebat. Mereka adalah kelompok 1% yang menguasai dan menjalankan sejarah dan jagat raya ini. Sementara kita ya orang biasa saja, ya dia tahu diri saja. Dan bagaimana caranya supaya orang biasa jadi orang yang luar biasa? Caranya adalah dengan membuat hidupnya tidak nyaman, dengan membuat orang itu kalau tidak hebat ya tidak survive. Membuat seolah-olah seperti benar dikatakan mantan bosnya Intel itu ya, Andy Grove, yaitu hanya paranoid yang survive di dalam suasana persaingan yang ekstrim. Ya itu Andy Grove ya. Intel itu kan menghidupi etos seperti itu. Kalau tahun depan atau bahkan bukan tahun depan ya, semester depan kita tidak bikin prosesor yang 2 kali lebih cepat, setengah kali lebih kecil, mati kita.
Dan mereka sekarang memang sudah mati ya, dimakan sama AMD kira-kira gitu ya, saingan mereka. Ini dunia yang kejam, di mana anjing makan anjing, anjing kecil dimakan anjing besar, kira-kira begitu ya. Dunia kejam seperti itu. Itulah dunia tempat kita hidup, itulah dunia tempat anak-anak kita akan bertumbuh dan entah dimakan entah memakan. Tidak ada jalan tengahnya. Dan dalam dunia seperti itu ya tentu saja kamu harus menjadi seperti mama-mama macan, ya, tiger moms, untuk melahirkan dan membesarkan dan mengedarkan anak-anak macan, ya. Tidak ada pilihan yang lain. Dan mama-mama macan, ya, tiger moms, tentu tidak boleh terlalu cepat memberi pujian, memberi penerimaan, ya. Tiger moms, Asian moms in general, tiger moms, itu ya kalau anaknya sudah berprestasi ya, bawa pulang itu. Mama-mama tadi saya pelajaran matematika ya, advance calculus dapat 9,5 ini. 9,5 malu-malu mama, robek-robek itu ya. Mamamu dulu ya, selalu dapat 100. Kayak gitu ya. Nah, itu baru anak-anaknya hebat itu. Atau kamu itu enggak kayak kokomu itu. Kokomu enggak pernah dapat di bawah 9,5. Wah, itu ya. Dan seterusnya. Lalu kita bilang, ya memang itu caranya. Itu caranya. Kalau kita terlalu lembek ya anak-anak kita jadi anak-anak stroberi ya. Cantik dilihat, dipencet, keluar kuah itu ya. Anak-anak stroberi. Nah, jangan seperti itu. Supaya mereka itu tahu, karena mereka akan nanti beredar di luar dalam dunia yang kejam. Mereka harus dikejami dulu di rumah. Dikejami dulu di gereja, dikejami dulu di kantor, karena di luar sana lebih kejam lagi. Supaya mereka tahan banting, mereka tough. Tapi kita lupa bahwa kita itu orang-orang Kristen. Kita lupa bahwa kita mestinya menghidupi cerita yang berbeda dan menghadirkan dunia yang berbeda dalam dunia ini. Dan ngomong-ngomong, dunia ini adalah dunia Bapa kita. Bukan dunia yang dimiliki oleh iblis. Bukan dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang menghidupi cerita-cerita yang lain. Dunia ini adalah dunia Bapa kita. Dan realitas yang seringkali kita itu berkata, realitas ya itu kayak begini. Idealismemu itu ya, idealisme cuma di buku aja itu ya, di Alkitab aja itu, di gereja aja itu. Seringkali kita membenturkan antara realitas sama idealisme. Dan saya kira ini ada benarnya, tetapi saya akan mengatakan kita mungkin terbalik untuk menempelkan Injil itu di mana. Kita sering menempelkan Injil itu pada idealisme. Oh, itu kan idealismenya ya. Kalau semua orang begitu ya dunia tidak bisa jalan. Itu kan idealis sekali itu orang itu. Mesti mengasihi, bermurah hati, mengampuni, ada ruang buat semua. Termasuk orang-orang tak berguna, untuk orang-orang marginal yang kalah. Ya itu kan terlalu ideal. Tidak ada dunia seperti itu. Nantilah Tuhan Yesus datang kembali, kita mungkin bisa berharap ada dunia seperti itu. Tapi for the time being, dalam waktu yang seperti ini, dalam hidup yang real ini, ya tentu saja realitasnya itu kejam. Kalau kamu nggak mau dimakan, ya kamu memakan. Kalau kamu nggak mau diinjak, ya kamu harus menginjak. Orang ya harus ada jahat-jahatnya sedikit lah. Seorang kawan pendeta senior, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, membagi cerita seorang jemaat dia kepada kami. Dan jemaat dia itu katanya ada satu dia ketahui punya anak yang sudah sekarang lulus kuliah, kembali ke Indonesia, lalu kemudian ya si bapak sudah mulai menjelang usia pensiun, lalu kemudian si pendeta senior yang membagi cerita ini berkata kepada bapak itu, gimana anakmu dan seterusnya ya, mau lanjutkan usahamu atau bagaimana? Lalu si bapak itu bilang begini, tidak bisa dia, kurang jahat, kurang kejam, terlalu baik orangnya. Jadi ya saya pegangkan mungkin usaha kecil-kecilan sajalah sudah. Kalau mewarisi tempat duduk saya ini ya tidak bisa ya, harus kejam. Harus ada jahat-jahatnya, kira-kira begitu. Lalu si pendeta senior itu ya cuman ketawa-ketawa ya, mengatakan ya maklum lah, memang seperti itulah dunia ini. Dan itu membawa saya berpikir, apa benar seperti itulah
dunia ini. Ya benar juga, tetapi salah juga. Salah juganya di mana? Salah juganya adalah karena dunia ini sudah diubah oleh Yesus. Yesus itu datang bukan memberikan another idealism, ide-ide bagus, nasihat-nasihat bagus untuk kamu wujudkan kalau kamu kuat. Kamu wujudkan, syukur-syukur kamu sukses mewujudkan. Bukan, kita ini tidak kekurangan angan-angan bagus. Kita ini manusia tidak kekurangan khayalan idealis apa-apa. Kalau cuman cita-cita, khayalan, visi, idealis kita semua bisalah ngarang Hollywood, Disney, Netflix, you name it. Bisalah kasih kita ide-ide utopia yang kita sekarang mulai menyadari bahwa utopia lama-lama tidak laku ya. Makanya sekarang novel-novel dan film-film mulai banyak bikin distopia. Nanti lama-lama distopia juga mulai nggak laku ya. Bosen juga orang distopia melulu ya. Tapi kalau mengenai utopia, kita itu tidak kurang ide apa-apa. Tidak kurang ide apa-apa. Kita nggak perlu diajari lagi sama Tuhan yang menjelma jadi manusia itu ya. Tuhan yang mengenakan natur kemanusiaan untuk idealisme yang lain. Yesus itu tidak datang ke dalam dunia ini membawa Injil sebagai idealisme untuk kamu wujudkan kalau kamu mampu. Tapi dia datang dalam dunia ini untuk merubah realitasnya yang kita nggak mampu merubahnya. Merubah realitasnya. Jadi saya akan katakan Injil itu ranahnya bukan pada idealisme. Jadi keliru itu sikap itu bahwa oh iya itu yang kamu dengar di gereja itu ya bagus-bagus lah ya. Cerita sekolah minggu ya bagus lah. Saya juga tidak mau anak-anak saya tumbuh besar dengan cerita-cerita dunia ini yang terlalu dini itu ya. Terlalu dini, matanya melek dengan jeleknya dunia ini. Saya juga tidak mau lah. Saya mau dalam hati mereka itu ada ruangan berwarna pink yang ada lapisan dari beludru dan isinya itu hal yang lucu-lucu dan indah-indah dan bagus-bagus dan tidak sinis ya seperti yang diajarkan di sekolah minggu. Nantilah mereka sudah dewasa, mereka tahu dunia ini berapa kotor, berapa kejam, berapa bikin putus asa, dan bikin berapa kita sinis, tapi itu nantilah. Sementara ya mereka didiklah di gereja, ya, di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, isilah otak mereka dengan idealisme yang ya sebenarnya kita tahu sama-sama hanya bisa terwujud kalau Yesus datang kembali. Tapi saya kira sikap ini keliru. For the time being, kita ya dalam gereja, pakai hukum gereja, wujudkan kalau bisa. Kadang-kadang kita lihat gereja juga duniawi. Tapi dalam dunia ya of course kita pakai hukum dunia. Dalam dunia ya of course sebuah tempat yang kejam, yang kalah akan dimakan, yang menang mencaplok dan makin gendut. Ya kita berjalan sesuai dengan hukum dunia ini. Tetapi kita saya kira menghidupi Injil yang salah. Yang bukan Injil sama sekali. Kalau kita menghidupi hal seperti itu. Karena Injil Yesus adalah Injil yang merubah kenyataannya. Bukan menambahkan satu lagi dari daftar yang sudah panjang itu ya. Daftar idealisme. Dia itu merubah kenyataannya. Itulah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan datang dan berperang dengan dunia ini. Dan dia sudah menang. Dan dia mengajak kita untuk hidup dalam kerajaannya. Hidup dalam kerajaan Allah. Sekarang dan di sini. Bukan nanti tunggu Tuhan Yesus datang kembali. Tapi sekarang dan di sini bahkan sudah 2000 tahun yang lalu. Dan hidup dalam kerajaan Allah itu seperti apa? Salah satunya mengenai persaingan, mengenai rivalry. Seperti yang kita lihat dalam pagi hari ini, dalam tema kita, itu adalah bahwa rivalry itu adalah sesuatu yang memang menghantui anak-anak manusia sejak zaman Adam. Dan itu adalah sesuatu yang ditaklukkan oleh Tuhan. Tapi ironisnya seringkali kita, orang-orang Kristen bahkan membenar-benarkan perjuangan kita yang keliru itu dengan ayat-ayat Alkitab. Yang kita kutip seolah-olah ayat-ayat itu membenar-benarkan rivalry. Cuman ya kita harus menang aja dalam rivalry itu. Contohnya apa? Contohnya begini ya.
Kalau kita lihat Alkitab kan memang banyak contoh persaingan-persaingan itu. Misalnya persaingan kepemimpinan antara Adam dan Hawa. Adam yang dititipi ya sama Tuhan, jangan makan buah itu yang di tengah-tengah, kalau kamu makan kamu mati. Hawa mendengar dari ular versi subversinya. Kamu makan buah itu kamu nggak mati, makan makin pinter ya, makan matanya terbuka. Tuhan bohongin kamu. Lalu terjadi konflik, persaingan. Yang menang untuk sementara waktu Hawa, tapi kemudian yang menang Adam juga ya, dan seterusnya ya. Persaingan antara Adam dan Hawa. Lalu persaingan antara Kain dan Habel. Kain akhirnya membunuh Habel. Persaingan selanjutnya antara anak-anak Nuh. Ya, dan persaingan juga pada anak-anak Abraham, dan persaingan pada anak-anak Ishak, dan persaingan pada anak-anak Yakub. Dan kalau kita lihat cerita hidup umat Tuhan yang dimulai dari Kejadian pasal 12 itu ya, berarti mulai dari Abraham. Kita melihat bahwa memang persaingan itu juga ada di antara anak-anak Tuhan. Maka kalau kita lihat, wah di gereja saya ya, hamba Tuhan sama hamba Tuhan, penatua sama penatua, diaken sama diaken, pengurus sama pengurus, jemaat sama jemaat, ada loh intrik-intrikan, saing-saingan, berebutan posisi, kekuasaan, pengaruh, popularitas, dan lain sebagainya. Di antara cabang dengan cabang GRI ada loh rivalry dan seterusnya. Oh ya, lalu kita bilang apa? Wajar lah. Karena bukankah antara anak-anak Yakub melalui Lea, anak-anak Yakub melalui Rahel ada persaingan juga. Jadi antara sesama anak-anak Tuhan ada persaingan, itu wajar. Karena di dalam cerita-cerita perjanjian lama kan memang begitu. Bahkan kita bisa katakan seluruh cerita perjanjian lama itu 39 buku. Berkisah diantaranya itu adalah mengenai persaing-saingan, mengenai rivalries. Kemudian hari kita lihat antara dua kerajaan juga, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Betul tidak? Jadi ini memang adalah cerita persaingan. Memang ada dalam antara umat Tuhan juga, ada di Alkitab juga. Jadi ya memang itu kenyataannya. Oh ya, saya kira benar. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa itu adalah kenyataan yang bagaimana. Persaingan itu memang ada, memang Kain bersaing sama Habel, memang Kain membunuh Habel. Persaingan memang ada, memang anak-anak Lea membenci anak-anak Rahel, betul ya? Bahkan 10 saudara itu ingin membunuh Yusuf, betul. Tetapi penulis Alkitab, khususnya kemudian Yesus, membaca dan menceritakan dan memahami persaingan-persaingan dalam cerita-cerita Alkitab itu secara bagaimana. Nah itu penting kita tinjau. Apakah melihatnya sebagai kenyataan lalu ya sudah kita menghidupinya, ataukah melihatnya sebagai kenyataan yang keliru, kenyataan yang mengganggu, kenyataan yang dia merasa ini perlu diubah, kenyataan yang menggambarkan sia-sianya hidup dalam dosa. Termasuk sebagai umat Tuhan, kita kalau hidup dalam dosa, hidup kita juga sia-sia. Bukankah saya kira kenyataan rivalries atau persaingan itu seringkali digambarkan bukan sebagai kenyataan yang ya memang kenyataan hidup begitu, itulah cara kerja dunia. Ya, Yesus itu datang ya memberi janji nanti kalau kamu mati udah pokoknya walaupun kamu kalah dalam dunia ini nanti dalam dunia akan datang kamu menang gitu ya. Bukan. Tetapi cerita Alkitab itu menyatakan kepada kita bahwa ya memang kenyataan rivalries itu sesuatu distorsi, suatu kegelapan, satu pembengkokan, satu kebodohan. Sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Tetapi Yesus datang untuk menghapuskan itu. Yesus datang untuk menebus itu. Saya kira ini cara membaca yang lebih tepatnya. Kalau kita tidak baca Alkitab itu separuh-separuh, sepotong-sepotong, tapi kita baca sebagai satu rangkaian besar, kita tidak akan meluputkan hal ini.
Karena kita perlu membacanya secara lebih utuh, bukan cuma Alkitab cerita apa lalu kita ikutin ya. Ini saya sebut sebagai model monkey see, monkey do gitu ya. Monyet lihat terus monyet niru-niru gitu ya. Monkey see, monkey do. Jadi kita lihat di Alkitab ada apa terus kita niru-niru itu. Saya kira itu keliru banget. Kita misalnya ngelihat di dalam Alkitab, loh ada poligami ya. Kan itu Yakub poligami, oh gitu berarti poligami boleh juga gitu ya. Nah itu kan keliru. Karena dikatakan bahwa ada poligami tidak berarti poligami bagus misalnya. Loh di Alkitab kan ada itu ya. Orang itu mengadu-adu anak-anaknya. Oh berarti kita juga boleh ya. Orang itu pilih kasih. Misalnya Yakub kan pilih kasih. Kasih Yusuf itu jubah maha indah gitu ya. Padahal Yusuf itu anak yang nomor 11. Ya, anak nomor 11 tergantung ya, hitungnya cowok semua atau cewek itu ya. Kalau hitung cewek ada Dina ya mungkin dia bukan nomor 11 mungkin ya, dan segala macam. Tapi intinya, Yakub itu nomor 11, cowok nomor 11. Ya. Dan orang Israel waktu itu lihatnya ya anak itu yang cowok aja gitu ya. Ada miripnya sama orang-orang Tionghoa ya. Jadi anak itu yang cowok aja. Gitu. Nah, Yusuf itu kan nomor 11. Lalu Benyamin nomor 12. Jadi harusnya Yusuf itu ya rankingnya paling bawah-bawah ya. Yang nomor 1 kan Ruben, terus Simeon, lalu Lewi, lalu baru Yehuda itu ya, itu senior-senior. Tapi si Yakub itu memberikan jubah yang dalam terjemahan LAI berwarna-warni atau jubah maha indah itu mewakili jabatan, mewakili dia itu favor kepada siapa ya, mewakili nanti siapa yang akan diangkat menjadi pewaris dari tahtanya si Yakub. Dia kasih itu kepada Yusuf. Dan penulis Alkitab kasih tahu jelas itu alasannya kenapa. Yaitu dia menyayangi Rahel. Apalagi Rahelnya udah mati. Ya, jadi Yakub punya banyak istri. Punya 2 istri, punya 2 gundik. Apakah itu sesuatu yang karena Yakub melakukan, dia bapak iman, kita perlu ikuti? Kita boleh ikuti? Saya kira kalau kita lihat dengan paradigma monkey see, monkey do, jawabannya iya. Tapi kalau paradigma yang kita pakai untuk membaca Alkitab lebih benar, lebih proper, saya kira kita perlu pikir ulang. Kenapa? Karena kita bisa melihat juga atau perlu melihat juga cerita itu menceritakan apa sih hasil dari poligami dan pilih kasih itu. Hasilnya apa sih? Yakub itu menikah dengan Lea dan Rahel. Hasilnya apa sih Lea dan Rahel bersaing-saingan? Hasilnya apa sih 10 saudara itu akhirnya bersaing-saingan sama Yusuf? Hasilnya apa sih? Ishak itu pilih kasih. Hasilnya apa? Jawabannya, hasilnya kehancuran, destruksi, iri hati, kematian, pengkhianatan, kesia-siaan. Bukan ucapan syukur. Bukan puji-pujian kepada Tuhan. Bukan kasih yang mengisi hidup manusia dan membuatnya berarti. Bukan. Dan kita bisa melihat itu kan. Kita melihat cerita Alkitab itu tidak hanya yang eksplisit, tapi juga yang implisit. Kita melihatnya bukan hanya sebagai sarana membenarkan tindakan kita, sikap-sikap kita, tapi juga sebagai satu cerita yang membuat kita itu bisa melihat kenyataan diri kita seperti apa. Bercermin. Bukan hanya kita membaca Alkitab, tapi Alkitab membaca kita. Dan saya kira kalau kita lakukan itu, khususnya itu yang Tuhan mengundang kita untuk melakukannya di dalam Yesus, kita tidak akan luput melihat bahwa penulis Alkitab ini meletakkan rivalry itu bukan sebagai sesuatu yang bagus atau bahkan bukan sebagai sesuatu yang netral. Ya memang itulah hidup, ya tinggal kamu bagaimana menyikapi. Tidak, tapi dia melihatnya sebagai sesuatu yang jahat. Jahat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang busuk, sesuatu yang merupakan kenyataan hidup memang, tapi perlu diratapi dan ditinggalkan. Dan kita bertobat daripadanya. Dan Tuhan menyediakan jalan untuk kita meninggalkan itu. So, kita perlu membedakan antara rivalry dengan competition. Sebab seringkali ya orang itu membela rivalry atas nama, tapi kan dari persaingan itu bisa muncul hal yang baik.
Contohnya, kamu tahu nggak itu di negara-negara blok timur yang komunis itu ya, negara-negara Eropa Timur itu, Georgia, ya, apalah, Ukraina dulu ya, lalu apalagi negara-negara timur ya, Bulgaria, Hungaria, Polandia, dan seterusnya. Uni Soviet ya dulu ya, semua di bawah Uni Soviet. Itu kan menghasilkan produk yang jelek-jelek gitu. Kenapa? Karena produksi dan konsumsi semua dipegang di bawah satu komando, yaitu komando partai. Ya, Partai Komunis Internasional yang berpusat di Moskow kali ya, waktu itu ya, di Uni Soviet. Nah, karena direncanakan secara tersentral, maka mereka tidak menghadapi persaingan. Karena semuanya BUMN ya. Jadi gak ada persaingan gitu. Semuanya di bawah satu komando saja itu. Dan di bawah satu komando itu ya gak ada persaing-saingan. Hasilnya apa? Mobil mereka jelek-jelek, jam tangan mereka jelek-jelek ya. Kamu kalau koleksi jam tangan, beli gak itu jam tangan Vostok atau apalah itu ya. Produksi Uni Soviet, enggak lah, jelek. Ya mungkin beli juga buat koleksi aja satu-satu ya. Tapi rata-rata jelek lah barang mereka ya. Ya bukan berarti nggak ada yang bagus lah ya, mungkin ada ya tabung apa itu, ampli tabung karena mereka masih ketinggalan zaman, jadi katanya pesawat MiG gitu ya, itu masih pakai perangkat radionya pakai tabung ya, masih kuno ya, jadi terus tabung-tabungnya dibikin menjadi audio hi-fi, high-end ya sama orang-orang zaman sekarang, karena pabrikan barat banyak pun udah nggak bikin gitu ya, dan segala macam. Nah tapi anyway, itu di samping itu biasanya barang-barang kan jelek-jelek gitu ya. Kenapa jelek-jelek? Karena ya nggak ada persaingan. Kalau di barat itu kan dibebaskan ya, perdagangan bebas. Jadi karena perdagangan bebas ada persaingan. Karena ada persaingan jadi bagus-bagus ya, lihat aja itu jam tangannya barat ya. Swiss merek jam tangan banyak itu. Saing-saingan, wah jadi ya bagus. Ya kayak restoran di kota Medan gitu kali ya. Yang nggak enak ya tutup ya. Kenapa? Karena ya semuanya pinter masak gitu ya. Jadi ya yang nggak bisa masak ya gulung tikar. Jadi ya yang tersisa dari persaingan yang bagus-bagus, yang enak-enak. Gitu. Jadi kita percaya pada persaingan bisa menghasilkan kebaikan. Maka why not anak-anak kita adu di arena. Adiknya sama kakaknya, kakaknya sama sepupunya, sepupunya sama iparnya, apapun ya. Kita adu itu supaya nanti yang terbaik muncul dari situ, kan bagus ya. Johnny Kim ada 100 orang, kan bagus ya. Tapi masalahnya tadi dalam memes mengenai Johnny Kim tadi ditutup dengan jangan sampai mama gua kenal sama mamanya Johnny Kim ya. Bisa makan hati gua tiap hari dibanding-bandingin sama Johnny Kim gitu ya. Itu menyatakan kepada kita sesuatu. Yaitu apa? Manusia tidak didesain untuk itu. Manusia kalau diadu-adu ya bisa saja ya dibanding-bandingkan ya bisa saja menjadi sakit hati, menjadi insecure, usaha lebih sungguh-sungguh, tapi untuk apa? Untuk mengalahkan. Lalu apa salahnya, Pak? Salahnya di sini, untuk apa? Karena setelah kamu menang, terus apa? Ya saya menang, ya menang kan bagus, enak, feel good. Oh iya benar, tapi terus buat apa sih sebenarnya? Untuk apa sih? Kita menang ya, juara 1. Itu karena kita mengalahkan. Lalu kemudian, kalau saya bukan anti kepada being excellent ya. Tapi saya anti kepada hasrat untuk menaklukkan, hasrat untuk mengalahkan, supaya saya merasa hidup saya berarti. Supaya saya bisa merasa hidup saya itu gak percuma. Kenapa? Karena waktu saya mati, papan bunga yang berjejer di rumah duka saya itu, papan bunganya itu ucapan turut berduka cita dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Korea gitu ya, Presiden Amerika Serikat, whatever gitu ya. Dari nggak tahu Bill Gates gitu ya, whatever gitu. Memberi turut berduka cita, wah ini orang penting ini, something ini, wah udah nggak percuma dia hidup, kira-kira begitu. Dan saya akan bilang, waduh itu sia-sia banget. Kalau perjuangan kamu itu hanya untuk itu. Itulah yang dikatakan pengkhotbah, bahwa ketika dia mengamati hidup ini, dia melihat bahwa kecakapan manusia, keterampilan manusia, bagaimana dia excel, seringkali itu didorong oleh iri hati. Kenapa dia bisa terampil, kenapa dia bisa hebat? Karena dia gak senang kalau kalah. Karena dia kiasu.
Ya, kiasu ya, nggak seneng kalau kalah itu. Dia takut kalah, insecure. Dia kepengen menang terus dan tidak pernah kalah. Masalahnya dalam manusia itu pasti kalah, karena manusia pasti menua. Kalau kamu sudah tua ya, itu otakmu melambat, jantungmu melemah, ya kamu pasti kalah. Berantem ya kalah, lari ya kalah, mikir ya kalah loh. Apapun kalah, ganteng-gantengan apalagi pasti kalah ya. Sama anak muda itu, kalah itu. Jadi orang itu destined to fail dalam persaingan. Kita tidak dirancang untuk menang terus. Maka kalau strategi kita dalam menjalani hidup adalah, saya bisa hidup kalau saya menang, karena saya gampang menang. Dan beberapa orang memang gampang menang. Ya, beberapa orang itu life is so easy. Kenapa? Karena dari kecil ya mukanya ganteng atau cantik. Wah, itu sudah nilai plus loh. Hidup itu lebih gampang buat orang yang ganteng atau cantik. Banyak sekali penelitian meneguhkan hal ini. Kalau ditilang polisi kasih denda lebih sedikit ya. Disenyumin polisinya, oh ya lain kali lebih hati-hati ya Bu gitu ya. Soalnya mukanya cantik gitu ya. Atau ganteng atau whatever gitu. Orang-orang yang pinter, anak-anak yang pinter, guru setidaknya tidak jengkel sama anak pinter ya kan. Kecuali udah pinter nyolot ya, itu lain lagi. Tapi biasanya orang pinter ya nggak nyolot ya, biasa-biasa aja. Ya, nyolot kamu tahu ya, itu bahasa Jakartaan ya. Nyolot itu apa ya? Nyolot bencekno lah pokoknya ya. Bencekno ya, nah itu. Kecuali begitu, tapi biasanya kalau pinter ya nggak bencekno ya biasanya ya. Kecuali kalau kepengen terlihat pinter ya biasanya bencekno. Tapi poin saya adalah hidup itu gampang buat beberapa orang. Karena menang itu gampang. Kenapa menang itu gampang? Loh ya kayak Yao Ming atau Jacques O'Neal ya enggak terlalu susah untuk main basket menang ya. Ya sudah tinggi kan. Yao Ming itu slam dunk ya, enggak loncat terlalu tinggi ya. Kalau saya mesti terbang baru bisa slam dunk gitu kan. Jadi ya kalau saya main basket ya tipis lah kemungkinan menang ya. Masuk NBA tipis banget ya, ngayal. Yao Ming itu masih mungkin. Ya, Yao Ming tahu lah ya. Tinggi kan. Nah itu. So, bagi beberapa orang ya menang itu gampang. Tapi coba kita pikir. Kita begitu memuja orang-orang yang menang dengan gampang. Kita kurang memuja orang yang menang dengan usaha ya. Benar gak sih? Kayak, wah lu tahu gak dia ini ya nilai matematika 10 terus itu. IP-nya 4,0. Terus kita bilang apa? Ya pantes. Wong dia guru lesnya 10 gitu ya. Tiap hari belajar sampai jam 12 malam, ya tidurnya cuma 3 jam gitu ya. Memang dia hidupnya untuk itu. Buat apa ya gitu kan. Tapi coba misalnya, loh anakmu ini kok bisa pinter ya? Kok hebat banget anakmu itu ya? IP-nya 4, dia masuk Harvard, MIT, Yale, Stanford, Brown, whatever ya. Kok bisa hebat gitu ya? Rahasianya apa ya? Kon keimakan opo ya? Pinter anakmu itu. Guru lesnya berapa? 100 itu ya mungkin. Loh enggak. Anakku tiap hari nonton Doraemon ya, tidur-tiduran gitu ya, nyantai-nyantai. Cuman ya nggak tahu tuh kenapa ya tiap kali ujian ya nilai 100 itu ya. Terus kita bilang, wah hebat kita nyembah-nyembah itu ya. Tapi coba pikir-pikir, kenapa kita kok nyembah-nyembah sama orang-orang seperti itu? Kan aneh. Karena mereka perocot aja udah hebat. Kan justru sebetulnya kita lebih kurang alasan untuk menghargai orang-orang seperti ini. Tapi kita lebih menghargai orang-orang seperti ini. Karena mungkin ya, jauh di dasar hati kita tuh mengakui bahwa segala yang baik, segala yang benar, segala yang indah, itu asalnya dari Tuhan. Itu sebuah pemberian. Kita tidak mengusahakan apa-apa untuk itu. Dan kalau yang seperti ini kemudian kita bacakan kepada cerita persaingan, kita akan bisa melihat betapa konyolnya cerita persaingan. Konyol sekali, benar nggak? Kita berusaha menang, kita berusaha terpandang, kita berusaha untuk diakui. Kita kalau sudah menang, terus pertanyaannya adalah untuk apa? Jawabannya ini saya kira kenyataan yang menyedihkan. Bagi orang yang tidak bisa kalah, ya beberapa orang itu tidak bisa kalah. Kalau semua orang itu semua orang itu kita lihat kalau menang ya seneng ya, tidak apa-apa itu natural ya. Tapi beberapa orang itu tidak bisa kalah. Itu kita bisa deteksi dari apa? Dari sini.
untuk hal-hal yang remeh ya, seperti just bermain-main. Saya sering menjumpai itu ya. Beberapa kawan, saya masih ingat, masih awal-awal sekali saya masuk STT, berapa puluh tahun yang lalu. Satu ketika itu ada meja pingpong didatangkan. Lalu kemudian mulai itu orang-orang yang senang main pingpong berkumpul di sekeliling meja pingpong, main pingpong. Lalu mulai orang main pingpong itu kan makin seru ya, pakai angka ya, nggak sampai pakai uang sih, pakai angka gitu ya. Lalu kemudian mulai bersaing-saingan, lalu mulai saya dengar suara-suara memaki ya, ketika bolanya out gitu. Mulai ada suara-suara emosional, mulai ada marah-marahan. Lalu saya mulai mikir, ya elah cuman dolanan ya, saya marah-marahan buat apa? Tapi beberapa orang memang tidak bisa kalah. Tidak bisa kalah. Tidak bisa kalah ini bukan hanya dalam permainan. Tidak bisa kalah ini juga dalam misalnya hal yang sangat sepele. Tidak bisa dianggap keliru. Kalau dia ngomong sesuatu yang sebenarnya gampang fact check pakai Google. Tapi kemudian orang lain membantah hal itu. Wah, dia bisa mempertahankan. Enggak kok memang begini. Ya kamu yang salah. Loh tinggal Google. Tapi dia enggak terima. Loh, ini kan konyol ya sebenarnya ya. Hal yang sangat sepele untuk marah. Tapi kita perlu untuk bukan menyalahkan si A, menyalahkan si B, membenarkan diri, bukan. Tapi kita perlu untuk memeriksa, ini bicara apa ya mengenai diri manusia, ini bicara apa mengenai kita. Dan jawabannya adalah bicara ini saya kira. Bicara bahwa kita itu tidak bisa kalah, tidak bisa salah, tidak bisa terima kalau kita itu di bawah. Kenapa? Kita perlu tanya itu. Dan saya kira jawabannya simpel saja. Karena kita menghidupi cerita dunia ini. Dalam cerita dunia ini yang kalah tuh dicaplok, dimakan. Kamu tahu apa yang terjadi ketika hewan memakan hewan yang lain? Misalnya ayam makan cacing. Apa yang terjadi ketika ayam makan cacing? Cacing itu diubah menjadi daging ayam. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu makan ayam? Daging ayam itu diubah menjadi daging kamu. Itu namanya makan. Makan itu yang dimakan diubah menjadi yang memakan. Dan apa yang kira-kira tragis dari itu? Yang tragis dari itu adalah yang dimakan berhenti hidup, yang memakan menjadi lebih hidup, atau dilanjutkan hidupnya oleh yang dimakan. Dan cerita caplok-mencaplok seperti ini cerita Darwinisme ya. Cerita evolusionisme itu yaitu. Cerita makan-memakan, caplok-mencaplok. Yang dicaplok ya bukan daging ya. Kan saya nggak makan saingan saya grogoti pahanya. Nggak begitu ya. Tapi yang saya makan kan apa? Egonya dia. Kebanggaannya. Dengan cara apa? Saya kalahkan. Saya kalahkan dia dalam perdebatan. Saya kalahkan dia dalam persaingan apapun. Dan saya lihat ya memang kita terlahir berbeda-beda ya. Ada di antara kita yang mengalahkan itu gampang. Ada di antara kita yang kalah itu gampang. Gampang kalah ya. Tapi ada yang mengalahkan tuh gak susah. Bisa aja sebenarnya. Ya. Dan ada di antara kita yang gak bisa kalah, kalau kalah itu kayak mati aja, maka harus menang terus. Atau setidaknya tidak mengakui kekalahan. Atau kalau sudah kalah ingin membalas satu hari harus aku menang. Dan saya akan bilang itu menyedihkan sebab kita tidak diciptakan untuk itu. Kita gak dirancang untuk itu. Manusia itu kamu tahu gak dalam cerita Alkitab dirancang untuk apa? Bukan didesain untuk mencaplok, lalu mendapatkan gizi dari yang dicaplok. Baik itu dagingnya maupun egonya ya, bukan. Tapi manusia diciptakan untuk apa? Dalam Kejadian pasal yang kedua, diceritakan mengenai manusia yang walaupun sudah ada Tuhan, dia keadaannya tidak baik karena tidak ada orang lain. Benar kan? Maka beberapa orang katakan, sudahlah dalam kekristenan itu kita pandang Tuhan saja, jangan pandang manusia, nanti kamu kecewa. Dalam kekristenan itu kita ya cukup dengan Tuhan, orang lain tuh tidak perlu amat. Ya paling perlu sebagai objek pelayanan kita melayani. Kita bisa mendewasakan rohani kita dengan melayani orang-orang yang sulit. Tapi kalau kita dilayani ya sebenarnya itu nggak perlu banget. Kita berharap pada Tuhan saja. Terdengar rohani?
tapi tidak biblical. Karena dalam Kejadian pasal 2 dikisahkan mengenai manusia yang belum jatuh dalam dosa dan dia punya Tuhan, dan kalau Tuhan saja cukup, ya, seluruh dunia ini nggak perlu lagi, manusia lain nggak perlu lagi, maka Tuhan juga tidak akan ngomong, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia itu tidak punya penolong, dan itu keadaannya tidak baik. Adam ketika sendirian tidak ada manusia lain, itu tidak baik. Tapi kita orang Kristen seringkali merohanikan hal ini dan mengatakan, oh saya enggak harap orang, ya good, enggak harap orang, enggak expect orang untuk menjadi ideal, good. Tetapi kemudian kita katakan, saya enggak perlu siapa-siapa, saya hanya perlu Tuhan. Itu keliru saya kira. Mungkin kita mengatakan itu adalah karena apa? Karena ini. Karena kita takut dicaplok. Dan kita tidak mau mencaplok juga. Jadi kita mengatakan itu karena kita melihat realitas hidup itu realitas Darwinian. Realitas caplok-mencaplok. Realitas makan-memakan. Ini adalah dunia anjing makan anjing, katanya Abraham Kuyper. Ini adalah dunia homo homini lupus, katanya Thomas Hobbes ya, dalam Leviathan. Dunia di mana yang satu memakan yang lain. Dan Yesus masuk dalam dunia semacam itu. Dan dia memberikan alternatifnya, karena manusia itu bukan dimaksudkan untuk hidup dan melanjutkan hidup sebab mengkonsumsi, mencaplok, mengalahkan orang lain. Tapi manusia itu dirancang oleh Tuhan, dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi penolong yang lain. Kan beda sekali itu. Seluruh perjuangan hidup kita untuk jadi kuat, untuk jadi tough, untuk bisa memakan, dan barangkali untuk membagi-bagi jarahan dan makanan itu kepada sesama anggota tribes kita. Itu gambaran Darwinis. Sementara gambaran Alkitab adalah kita diciptakan untuk menjadi penolong. Menjadi penolong. Menjadi yang mengasihi, menjadi yang memberikan hidup. Tapi memberikan hidup itu kan tipis ya. Bedanya dengan menjadi keset, ya, menjadi tempat untuk orang itu membersihkan kotoran di kakinya dia itu ya, keset. Atau menjadi apa itu? Menjadi mangsa, makanan empuk ya, kelinci di tengah serigala ya. Kan tipis bedanya. Dan saya akan mengatakan, oh enggak, panggilan kita bukan jadi keset, panggilan kita bukan jadi kelinci di sarang serigala untuk jadi makanan serigala, bukan. Panggilan kita itu menjadi saksi akan datangnya kerajaan Allah. Saksi akan menangnya kebaikan atas kejahatan. Menangnya kebenaran atas kebohongan. Menangnya Yesus atas iblis. Kita datang menjadi saksi, menjadi model, menjadi agent akan kerajaan itu. Dan kita datang sebagai bukan serigala yang invincible, yang gak bisa dikalahkan, tapi sebagai domba. Kita datang sebagai domba ke tengah serigala, bukan jadi makanan serigala. Ya, tetapi kita datang sebagai domba ke tengah serigala itu sebagai saksi. Jadi artinya apa? Kalau kita menjumpai orang-orang yang memang hanya bisa hidup kalau menang, panggilan kita bukan kasih dia menang. Panggilan kita juga bukan mengalahkan dia. Karena kalau just kasih dia menang, kita menjalankan cerita dunia ini. Kalau kita berusaha mengalahkan dia, kita juga menjalankan cerita dunia ini. Panggilan kita adalah menyaksikan bahwa hidup manusia tidak bergantung kepada kalah atau menang. Panggilan kita adalah menghidupi, menghayati, menyaksikan, mengembadi itu ya, menjadikan daging dan darah itu. Kenyataan bahwa kita itu manusia diciptakan Tuhan untuk dicintai. Kita diciptakan Tuhan juga untuk mencintai. Kita diciptakan Tuhan untuk menolong. Kita diciptakan Tuhan untuk ditolong. Kita diciptakan Tuhan untuk sebuah dunia yang bukan brutal, di mana anjing makan anjing. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah dunia di mana manusia menolong orang yang lain. Sebuah dunia yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, maka hendaklah kamu tunduk di hadapan takut akan Kristus satu sama lain. Tunduk satu sama lain itu prelude atau mendahului nasihat dalam ayat 21, hai istri tunduklah pada suamimu.
Dan di dalam gereja seringkali ini menjadi satu pembenaran untuk ya pokoknya perempuan itu ngalah saja. Ya, istri tunduk pada suami. Tapi ayat 20 itu mengatakan orang Kristen dipanggil untuk saling tunduk di hadapan takut akan Kristus. Dan saling tunduk itu apa dalam bahasa Yunaninya? Saling tunduk itu adalah saling memberikan hidup. Nah, interestingnya ketika orang dicaplok, dia memberikan hidup. Benar nggak? Ketika orang dimakan, diciak itu ya dalam bahasa apa itu Hokkien ya, diciak. Orang itu diciak, dia memberikan uangnya, tanahnya, jabatannya, kehormatannya, hidupnya. Itu namanya diciak. Dengan terpaksa. Dengan kutukan. Biar mampus lu dalam kehidupan berikutnya. Akhirnya begitu. Tapi orang itu tidak harus begitu. Yesus itu bukan kalah di kayu salib lalu diciak itu sama Pilatus, sama Herodes itu, dicaplok itu dia. Bukan. Kan Yesus bilang apa? Kamu enggak berkuasa atas nyawaku. Aku memberikannya. Bukan bagi kamu saja, tapi bagi umatku. Bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Menjadi penebusan bagi semua. Nah, jadi berbeda antara menjadi keset, menjadi dikalahkan, menjadi yang dicaplok egonya dan hidupnya, dengan memberikan hidup, mendedikasikan hidup sebagai persembahan yang hidup dan harum bagi Tuhan. Itu beda banget. Seperti Yesus tidak jadi kesetnya Herodes, Yesus tidak jadi yang mendongkrak egonya, menjilat sepatunya Pilatus, mengeluk-elukan Pilatus dengan penjilatan-penjilatan supaya Pilatus sedikit lebih pede. Bukan. Demikian, Yesus itu menjadi berkat bagi kita, bukan dengan menghamba, tapi menjadi hamba. Dan orang Kristen yang salah mengerti hal ini pada akhirnya, sekedar ya sudah dalam hidup ini kan ya antara menang atau kalah, antara mengalahkan atau dikalahkan. Ya saya enggak bisa menang lah kalau sama Mike Tyson gitu ya, sama Bill Gates gitu ya mungkin ya, sama Elon Musk mungkin, whatever ya. Gak bisa menang lah. Ya pasti kalah punya, ya sudah saya menjilat saja. Ya sudah saya mengharap saja dia baik sama saya. Saya mengambil mukanya saja. Kan saya tidak bisa menang. Tapi kalau kepada yang saya bisa kalahkan, ya saya menginjak. Saya menghina. Saya whatever yang lainnya. Nah, kita kalau sebagai orang Kristen melanggengkan predatory ini, saya kira kita menghidupi yang bukan Injil, kita menghidupi kontra Injil, kita melawan Injil, kita jadi antikris itu. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen yang percaya kepada Injil, saya kira kita menghidupi apa? Kita menghidupi bahwa dalam dunia yang sedang datang akan datang dan sudah datang itu, dunia yang dimana Yesus adalah rajanya. Dalam dunia itu, kasih itu tidak pernah gagal. Dalam dunia itu, kasih itu selalu menang. Dan ketika kasih menang, tidak menghasilkan bangkai-bangkai, tidak menghasilkan orang-orang yang kehilangan muka, tidak menghasilkan sekumpulan orang-orang kalah yang menjilat sepatu kita, tidak. Ketika kasih itu menang, mereka menghasilkan orang-orang yang diperbarui hidupnya. Dan itu dinyatakan juga sudah dalam ujung cerita kisah Kejadian. Kisah Kejadian ini memang menceritakan persaingan, memang menceritakan caplok-mencaplok, memang menceritakan orang-orang yang dimangsa dan memangsa sebagai sesuatu yang keliru, sebagai sesuatu yang distortif dan jahat. Dan Tuhan menyediakan redemptive endingnya. Dan redemptive endingnya itu dalam rupa apa? Salah satunya ketika Yusuf dengan sangat indah menghantarkan kedua anaknya Efraim dan Manasye untuk diberkati oleh Yakub yang sudah tua dan lamur matanya. Dan kamu tahu, ini Yusuf ini punya papa Yakub. Yakub itu korban salah asuh itu ya. Korban diadu-adu itu sama Esau itu. Dia anak yang tidak favor itu, papanya favor Esau. Dan kamu tahu, Yakub itu mengerti sudah apa hasilnya sih memberkati satu anak dengan mengutuk anak yang lain. Ishak itu kan memberkati siapa? Esau. Dia kepingin memberkati Esau dengan mengutuk
Yakub. Ya, tetapi endingnya dia memberkati Yakub dan akhirnya terpaksa mengutuk Esau. Benar nggak? Kalau kamu baca itu cerita berkat dan kutuk itu ya, bagaimana berkat yang disimpan sama Ishak buat anak kesayangannya adalah berkat ini. Kiranya langit itu memberikan kepadamu tanah-tanah yang gemuk, ya, hujan, kesuburan, dan seterusnya. Tapi kepada anak yang tidak dikasihi dia mengatakan apa? Kamu akan jadi hamba dari saudaramu. Tanahmu akan gersang, hidupmu akan sulit. Lalu kemudian kita melihat Yakub itu dibentuk hidupnya sama itu. Dan Yakub yang seperti itu kemudian mendapati Yusuf menghantar kedua anaknya. Dengan setting yang mirip, sekarang dia jadi Ishak, sekarang dia jadi papanya. Sekarang dia yang memberkati, coba kita lihat bagaimana dia memberkati. Dan jawabannya, dia berkati dua-dua. Itu redemptive endingnya, mungkin kita luput untuk melihat. Ishak, walaupun kita bisa angkat topi sama dia karena dia itu hanya punya satu istri, sementara Abraham istri banyak, ya, si Yakub juga istri banyak, ya. Ishak bagus, ya, dia satu istri. Tapi dia bukan tidak ada sisi gelapnya. Dan sisi gelapnya inilah yang membuat kehidupan Yakub menjadi berat. Ya. Tetapi ketika Yakub menduduki kursi Ishak itu, dia harus memberkati sekarang. Dia berkati dua-duanya. Dan Yusuf yang adalah korban juga ya dari pilih kasih dari papanya itu, Yakub, ketika dia pilih kasih terhadap Yusuf dan ke-10 saudara, dia menyebabkan Yusuf itu menjadi seperti Habel, hampir-hampir mati dibunuh. Ya, saudara membunuh saudara, ini juga bagian dari persaingan. Dan Yusuf itu hampir saja mati dibunuh, dimasukkan sumur, dijual ke Mesir. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf memahami hal itu. Dia mengatakan, bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir, ya kamu berniat jahat, ya kamu bikin hidup aku sengsara, tapi rupanya Tuhan yang memakai semua ini. Dan melaluinya muncul kebaikan, yaitu aku menyelamatkan hidup bangsa yang besar, bangsa Mesir, bangsa kita, seisi dunia dari kelaparan. Dan kamu sekarang gak usah khawatir, papa sudah meninggal. Kamu khawatir saya akan membalas dendam, tapi gak usah khawatir, karena saya bukan Tuhan, kata Yusuf. Dan ketika Yusuf itu beberapa tahun sebelumnya membawa kedua anaknya kepada Yakub, di situ terjadi satu momen yang sangat indah menurut saya. Karena apa? Karena Yakub yang sudah buta seperti, sudah lamur matanya ya, seperti Ishak itu. Dia menumpangkan tangannya kepada Efraim dan Manasye dan memberkati keduanya. Dan bukan, ya, dia bukan mencela mencela Manasye untuk memberkati Efraim. Seperti dilakukan sama Ishak. Tidak, ya. Dia memang menyilangkan tangannya. Jadi anaknya Yusuf itu dengan gestur menaruh kedua anaknya dengan sama ya, dengan seperti seharusnya, yaitu yang sulung itu ditaruh di tangan kanan daripada Yakub, si yang nomor 2 ditaruh di tangan kiri dari Yakub, ya, jadi sudah tepat gitu. Jadi dia tidak mau mengulangi, si Yusuf ini tidak mau mengulangi tindakan ayahnya yang pilih kasihnya kepada anak yang lebih muda, dia nggak mau itu terjadi, maka dikasih yang proper. Tapi si Yakub, dia tahu itu dan dia sengaja menyilangkan tangannya, karena dia didorong oleh Tuhan, saya kira, ingin memberkati anak yang kedua itu lebih daripada anak yang pertama, cucu yang kedua lebih daripada cucu yang pertama. Tetapi perbedaannya di sini dengan berkat yang diberikan oleh Ishak, yaitu dia tidak memberkati Efraim dengan mengorbankan Manasye. Jadi artinya logikanya bukan predatoris. Logikanya bukan dia caplok yang satu demi yang satu hidup, mempermalukan yang satu demi yang satu terhormat. Bukan. Jadi saya kira kita perlu bertobat dari hal ini. Kita perlu bertobat dari saya menang kalau saya bisa mengalahkan. Saya bangga kalau saya bisa bikin orang lain kehilangan muka. Saya kenyang kalau ada orang lain yang lapar, zero sum game. Saya kira kita perlu bertobat dari itu. Kenapa? Karena dunia ini tempat yang penuh dengan kelimpahan.
Kita mesti menghentikan liturgy of scarcity kita. Dalam istilah yang dipakai sama Walter Brueggemann. Liturgy of scarcity. Itu liturgi dunia ini. Seolah-olah dunia ini kue yang kecil yang kita harus mencabik-cabiknya seperti kucing garong mencabik-cabik bangkai tikus diperebutkan. Kalau kamu makan pahanya dua-dua, saya jadi cuma sisa perutnya. Kalau kamu makan pahanya satu, saya bisa makan pahanya yang satu. Dan seterusnya. Saya kenyang, kamu lapar. Kalau kamu kenyang, ya saya lapar. Kita bisa berhenti menghidupi itu. Karena memang itu kebodohan. Karena manusia tidak diciptakan untuk itu. Karena Yesus datang supaya kita keluar dari kebodohan itu. Karena Yesus datang untuk memberikan dirinya. Untuk menjadi makanan kita. Tapi ketika kita memakan Yesus, sesuatu yang ajaib terjadi. Yaitu bukan yang kita makan itu berkurang, tetapi bertambah. Dan ketika membagikan tubuh Yesus, bukan berarti semakin banyak yang menerima semakin kecil porsinya. Tetapi semakin banyak tubuh Yesus itu dibangkitkan, semakin luas pengaruhnya. Semakin besar kehidupan yang menyebar. Semakin kita memberikan hidup kita, bukan semakin sedikit bagian untuk diri kita, tetapi semakin kaya hidup kita. Saya kira ini perlu kita hayati dan kita perlu bertobat dari segala kesalahpahaman kita dalam memahami rivalitas, karena orang lain seharusnya bukan rival kita, tetapi orang lain adalah penolong kita dan kita diciptakan untuk menolong mereka. Mereka adalah saudara di dalam Yesus, mereka adalah sesama orang berdosa, dan seharusnya kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita, dan duka cita dan kehilangan mereka adalah duka cita dan kehilangan kita. Seharusnya itu real, itu bukan lip service, itu bukan ideal yang muluk-muluk, itu satu kenyataan yang real karena Yesus datang untuk mengubah kenyataan. Yesus datang dan sudah mengubah kenyataan, sehingga kita punya dasar untuk melakukannya. Saya kira sangat kita bisa lihat ini semua di dalam surat 1 Korintus juga ya. Surat 1 Korintus menceritakan bagaimana jemaat Korintus itu menghidupi persaing-saingan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, wah aku golongan Kefas, aku golongan Tuhan, dan seterusnya. Tapi kita lihat bahwa Paulus melihat persaing-saingan itu tidak ada tempatnya di dalam gereja. Karena dia mengatakan seperti ayat nanti kita baca ya. Karena semua itu milikmu, semua itu milik kita. Dan semua itu milik Kristus. Dan kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita mendapati bukan aku bisa memiliki dalam arti aku poses sesuatu. Tapi yang lebih penting adalah aku belong to someone and many other persons belong to me. And we belong to God. And God belong to us. Paradigmanya belonging. Ada beda antara belonging sama possession. Dan bedanya adalah antara surga dan neraka. Sebab bukankah possession, aku memiliki untuk aku, itu adalah apa yang dikerjakan iblis. Ketika orang dirasuk setan, kamu lihat paradigmanya itu apa? Orang itu berhenti jadi dirinya, orang itu mulai jadi setan. Itu kan dirasuk setan. Demon possession. Demon possessed, but God, dia itu belong to us. And we belong to God. Paradigma kita seharusnya di dalam Injil adalah belonging. Ya, bukan possession. Makanya kita kalau mempraktikkan kasih, ya beberapa orang mempraktikkan kasih secara posesif. Posesif sama anaknya, posesif sama suaminya, sama istrinya, sama pekerjaannya, sama gelarnya, sama jabatannya, posesif sama gerejanya, sama pelayanannya, posesif. Posesif, beda bumi dan langit, surga dan neraka dengan belonging. Kalau kita bisa mempraktekkan apa yang Paulus katakan, dan kita memang bisa melakukannya karena Yesus sudah membuka jalannya, kita akan melihat bahwa di dalam belonging, kita itu tidak perlu merasa insecure. Karena kalau lebih banyak orang memiliki yang kita miliki,
Yang kita miliki tidak berkurang, malah bertambah. Dan kita tidak perlu mengurangi yang orang lain miliki untuk kita bisa memiliki lebih banyak juga. Seperti itu. Sehingga belonging saya kira adalah masa depannya. Dalam hal ini possession adalah masa lalu kita. Itu adalah apa yang kita perlu tanggalkan, itu adalah apa yang perlu menjadi mati. Dan belonging adalah sesuatu yang perlu kita hidupi hari demi hari. Perlu kita kenakan sebagai masa depan kita yang baru ya. Karena Tuhan sudah memulainya. Tuhan sudah membuka jalannya. We belong to God. God belong to us. Body and soul. In life and in death. Dan itulah penghiburan kita. Itulah penghiburan kita dalam kesengsaraan kita di bawah matahari. Dalam hidup yang berat. Dalam hidup yang penuh dengan penderitaan. Penghiburan kita adalah kita itu milik Tuhan. Dan Tuhan itu milik kita. Dan kita saling memiliki. Tapi bukan saling memiliki untuk mengontrol, untuk mencaplok, untuk menghabisi, untuk membuat hidupmu menjadi nol, hidupku jadi nambah. Bukan. Ego kamu jadi nol, ego aku jadi nambah. Bukan. Tapi untuk aku memberi hidup seperti Yesus memberi hidup kepadaku. Dan Yesus memberi hidup kepada kita. Sehingga kita bisa melihat persaingan kita sebagai, bahasa Inggris punya nama lain untuk persaingan, kompetisi, bukan rivalry. Dalam kompetisi, gak ada elu kurang seru bro. Kalau saingannya mati, dia sedih juga. Petinju yang bagus, pembalap yang bagus. Apapun ya, orang-orang yang berkompetisi secara bagus, melihat kemenangan kekalahan sebagai, ya cuman permainan. Serius sih, harus serius, karena kalau nggak serius ya permainannya jadi bubar ya. Kalau nggak serius ya permainannya jadi membosankan. Bener nggak? Bermain kan ya harus serius dalam bersaing. Tetapi itu ya hanya permainan, terbatas, limited. Dalam certain konteks, kita tidak membiarkannya menghantui kita siang dan malam. Saya harus menang, ya enggak. Ya saya harus menang hanya menit itu saja. Kalau besok kalah ya enggak apa-apa. Gak ada masalah besar loh, cuma permainan. Nah kalau kita bisa memperlakukan semua itu secara relatif begini, cuman permainan. Hari ini gerejaku yang penuh, tahun depan gerejamu, ya enggak apa-apa. Tahun ini aku pengkhotbah nomor 1-nya, tahun depan kamu, ya enggak apa-apa. Masalah kecil. Tahun ini, enggak tahu apa kamu katakan. Bukuku yang paling laris, tahun depan bukumu, ya enggak apa-apa. Cuman buku doang, cuman reputasi doang, cuman kalah menang doang. It's a small thing. Apalagi kalau kita lihat dalam kenyataannya, kita ini cuman debu dalam jagat raya ini. Jagat raya maha besar yang dibikin sama Tuhan. Dan usia hidup kita, bahkan umat manusia, 200.000 tahun kita ini, spesiesnya baru muda banget. Cuman a blip in geologic time kan. Usia jagat raya ini sudah 18 sekian, atau 13,8 miliar tahun. Manusia 200.000, nothing. Dan usia hidupmu dan saya, 70-80 tahun, nothing. Kita cuman debu saja di galaksi ini. Kamu lihat perbandingan ukuran matahari dan bumi saja. Bumi itu gede banget loh. Saya dari Jakarta ke Surabaya ini naik kereta api 100 km per jam loh, sepur ya. Perlu 8 jam ya nyampe. Jauh ya, Jakarta Surabaya. Tapi itu kan kecil dibandingkan seluruh dunia. Dan seluruh dunia kecil dibandingkan matahari. Matahari itu gede banget, dunia kecil kayak kelereng kecil. Dan matahari cuma satu dari 300 miliar mungkin ya bintang. Satu dari 300 miliar tata surya dalam jagat Milky Way kita. Dan jagat Milky Way kita cuma satu dari sekian ratus miliar universe atau bukan apa itu galaksi dalam seluruh universe yang terlihat. Tapi universe yang terlihat itu hanya yang terlihat, yang teramati. Ada lebih banyak universe yang tidak terlihat, dark materials dan segala macam. Yang tidak teramati. Yang kita tidak akan pernah ketahui mungkin. Dunia ini besar banget yang Tuhan ciptakan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan kita hanya sekeping dalam ciptaannya. Dan membawa kemana-mana kefanaan kita. Tapi Tuhan bisa membuatnya menjadi indah. Karena Anda bisa mengasihi seperti Anda dikasihi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memilih untuk mengasihi. Memilih untuk mengasihi kami yang hanya debu ini.
memilih untuk mengasihi kami sedemikian rupa sehingga kami ini terorganisir dengan cukup rapi, sehingga punya kesadaran, sehingga kami ini punya kesadaran individual, sehingga kami ini jadi diri kami. Dan terlebih dari itu, bahkan Engkau memberi dirimu bagi kami. Engkau memberi yang paling Engkau kasihi, putramu, Yesus, untuk kami. Kami lebih banyak tidak mengerti mengenai hidup ini ketimbang kami mengertinya. Tapi satu hal yang kami mengerti bahwa Engkau menghendaki kami di sini. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau baik, karena Engkau tidak bisa tidak baik. Dan Engkau Tuhan menaruh kami untuk satu maksud di planet ini, dalam waktu ini. Dan kami melihat bahwa dalam kisah penebusan-Mu, di dalam Yesus, kami ini bisa mengarahkan hidup kami untuk berjalan dengan anak-Mu itu. Bisa berjalan di dalam jalan Yesus, jalan anak-Mu itu. Dan jalan-Mu itu bukan jalan dunia ini, dan jalan-Mu itu adalah sebuah jalan yang mengenyangkan tanpa mematikan. Jalan-Mu itu adalah sebuah jalan yang membuat hidup kami penuh dengan sukacita dan kebanggaan dan kemuliaan tanpa menghinakan. Jalan-Mu adalah jalan di mana Engkau memilih kami tanpa kami melihat adanya panggilan untuk menolak orang-orang lain demi orang-orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan dalam Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah nyatakan tanpa bisa kami ubah dan bahkan kami tidak rencanakan. Kiranya Engkau meneruskan karya-Mu itu. Engkau meneruskannya juga melalui hidup kami yang pendek dan cuman sekeping saja ini. Sehingga kami ini boleh memuji-muji Engkau. Sehingga kami ini boleh menambah-nambah juga kemuliaan dan pujian di bawah matahari ini bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.